91,9 Radio Kencana, radio musik terpilih, masih di generasi Asoy barengan sama Edo Prahal Mitra Kencana. Dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih sama dua ibu guru, benar bu guru ya? Iya. Dari SMA Kertanegara, ada dari Bu Yusmin dan juga Bu Nia. Boleh say hello dulu buat Mitra Kencana? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, itu dari Bu Yusmin. Boleh Bu Nia nih juga ada suaranya dong. Halo, selamat siang untuk anak-anak semuanya. Ini sapaan untuk ketika pembelajaran sedang berlangsung. Wah, ini ada sapaan khusus ya, buat khususnya biar anak-anak semangat. Wah, mantap, memang dari gurunya yang semangat membuat anaknya juga semangat ya, anak-anak didiknya semangat. Tapi sebelum ini kan siang hari ini sepertinya kan SMA Kertanegara ini lagi ada yang namanya penerimaan peserta didik baru gitu ya. Betul ya Bu ya, Bu Yusmin dan juga Bu Nia? Betul. Nah, tapi sebelum itu nih ya, mungkin sedikit mungkin Mitra Kencana yang agak penasaran selama masa-masa kondisi pandemi kayak sekarang. Udah hampir 1 tahun ya. Betul. Kita pandemi ini. Sebenarnya yang dirasakan dalam dunia pendidikan tuh kayak gimana sih Bu? Mungkin sekolah online, persiapannya, aturan baru yang dibuat gitu. Betul. Mas Edo dan sahabat Kencana yang saya cintai, sejak bulan Maret kita memasuki masa yang luar biasa. Betul. Yang tak pernah kita duga. Musuh kita nggak kelihatan ya, sahabat kita ini nggak kelihatan, tetapi muncul tiba-tiba mengalahkan yang dekat menjadi jauh, yang jauh semakin jauh. Wah, hebat ya. Nah ini untung alhamdulillah kita dari awal sudah tidak lagi gaptek yang namanya HP, yang namanya smartphone, yang namanya media sosial, baik itu IG, baik itu Google Room, baik itu Google Form, baik itu Facebook, itu semua lini itu kita gunakan. Karena tiba-tiba ketika itu bulan Maret ya, sejak ada pembatasan skala sosial berskala PSBB itu yang sekarang apa? PP2KM. PP2KM Betul. itu kita tetap mengacu kepada yang namanya surat edaran. Jadi ini sifatnya bukan permen, tetapi surat edaran dari Pak Menteri. Di mana untuk PJJ ini full daring, sehingga kita menggunakan tenaga-tenaga muda seperti di kami itu ada yang Pak Wahyu, kemudian Bunia sendiri. Pak Wahyu ini Wakasek Kesiswaan Mas, jadi alhamdulillah di SMA Kertanegara ini semangat baru, semangat muda-muda, dan alhamdulillah cantik-cantik nih seperti Bu Nia ya. Oh, ada tuh di luar tuh Bu Anggi, Bu Ida. Termasuk Bu Yusmin juga ya sering bicara. Alhamdulillah, saya sudah tua, tetapi semangat tidak boleh tua. Semangat tapi tetap muda ya. Tetap harus. Karena yang dihadapi kan pangsanya SMA ya Mas, di mana anak-anak ini luar biasa. Saya tidak mengatakan di SMA itu anak nakal, tidak ada Mas. Betul. Yang ada itu adalah anak yang luar biasa, anak yang nakal itu istilahnya nambah akal. Jadi saya pribadi ya, tidak pernah di kami itu ada bullying, itu tidak pernah. Kami berusaha bagaimana seorang kakak kelas itu memanggil adiknya itu dengan dek, sedangkan adik kelasnya itu memanggil kakak kelasnya itu dengan mas atau mbak. Nah itu yang kita terapkan. Tidak ada bullying dan unggulan mungkin ya itu, karena ini kembali ke PJJ itu Mas, sehingga sistem medsos, sistem teknologi itu kita gunakan. Dan awal-awal pertama kita Zoom ya. Nah bukan tidak ada kendala, banyak kendala. Banyak sekali ya. Karena notabene yang sewu di SMA Kertanegara ini istilahnya bukan menengah ke atas, tetapi menengah lah. Kalau nanti saya katakan menengah ke bawah nanti ada yang tersinggung gitu kan. Karena kita tetap mengacu kepada anak-anak itu sebetulnya mampu gitu. Sudah pada tingkat SMA ini sangat luar biasa. Nah untuk itu kami WA. Kami awalnya di grup WA, kemudian kita melalui Zoom. Nah, Zoom ini anak-anak sambutannya luar biasa. Pada bulan Maret ini kita jalan, anak-anak mengirimkan video, kita live di Zoom itu. Kemudian
Google Form itu juga jalan. Absensinya itu melalui Google Form. Oke. Kita balik lagi nih ya dari SMA Kertanegara sendiri yang memang tadi sudah lumayan siap untuk menghadapi pandemi ini. Insya Allah. Insya Allah siap gitu ya untuk online dan juga pastinya nanti kalau memang nanti berubah lagi menjadi offline lagi ya kan, yang memang kita belum tahu juga ya. Belum tahu juga kapan online ini akan berakhir gitu. Ya semoga kita cuma bisa berdoa saja kan Bu ya. Tapi untuk penerimaan peserta didik baru nih ya, yang kabarnya ini sudah dibuka. Sudah dibuka dari kapan? Dunia nanti ini yang komandonya sama Pak Wahyu. Untuk pendaftarannya, penerimaan peserta didik baru sudah dibuka sejak bulan Desember 2020 sampai nanti bulan Juli 2021. Bulan Juli ya. Ya, 7 Juli 7 Juli. 2021. Betul, lebih tepatnya 7 Juli 2021 nih. Betul sekali. Nah, tetapi selama dalam kurun waktu itu nanti ada kuotanya sudah terpenuhi misalnya. Nah, kami akan tutup lebih awal seperti itu. Ya. Jadi mungkin ini gerakan cepat ya. Siapa yang dapat, siapa yang daftar duluan dia yang akan dapat. Oke, tuh Mitra Kencana, dengerin tadi kata Bu Nia bilang ini gerak cepat Mitra Kencana. Betul sekali. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Ingat Betul. penutupan PPDB SMA Kertanegara ini tanggal 7 Juli. 7 Juli 2021. Betul sekali. Ya betul Mitra Kencana. Nah abis ini Mitra Kencana kita bakal ngobrol-ngobrol lagi yang pastinya tentang penerimaan peserta didik baru dari SMA Kertanegara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 91,9 dan jangan diganti frekuensinya ya. Kita lanjut lagi nih ya, ngobrolin tentang yang namanya adalah penerimaan peserta didik baru SMA Kertanegara. Yang kabarnya tadi kalau kata Bu Nia sendiri, ini katanya bakal ditutup tanggal 7 Juli 2021. Dan memang sistemnya adalah gerak cepat ya Bu ya? Gerak cepat ya. Gerak cepat, betul sekali. Jadi Mitra Kencana harus cepet banget nih ya. Sebelum tanggal 7 Juli, kalau emang sudah kuotanya berarti sudah ditutup ya Bu ya? Betul sekali. Nah. Kalau sudah terpenuhi berarti kami akan tutup segera mungkin. Nah kalau misalkan nih Mitra Kencana nih ya kan pengen gerak cepet nih siang hari ini, bisa tahu informasinya seputar PPDB SMA Kertanegara itu di mana Bu? Oh iya, ini ada 3 ya jalurnya. Yang pertama bisa melihat di web dengan linknya smakertanegara.sch.id. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua bisa langsung menghubungi nomor saya sendiri. Okay. Boleh dicatat nomornya 0857 3056 7360. Oke. Atau dengan Pak Wahyu ya, dengan nomor 0822 4394 3513. Nah, itu Mitra Kencana dari sebut ya, dari Bu Nia dan juga Pak Wahyu. Oke. Yang ketiga, bisa datang langsung ke SMA Kertanegara Malang yang beralamat di Jalan Cengger Ayam 1 nomor 5 Malang. Oke, itu Mitra Kencana. Online berarti dari online, offline juga bisa ya? Bisa. Kalau online tadi langsung ke websitenya smakertanegara.sch.id. Oke, dan juga bisa hubungi langsung ke Bu Nia dan juga Pak Wahyu ya. Betul sekali. Nah, kalau emang Mitra Kencana mau daftar secara offline, boleh langsung aja datang ke kantornya SMA Kertanegara. Ya, benar sekali. Kami selalu ada di setiap hari, pasti akan ada petugas yang menjaga PPDB kami. Tapi bukan 24 jam kan Bu ya? Oh bukan, ini kan bukan sapam juga, sapam komplek ini kalau 24 jam. Betul tuh Mitra Kencana. Ya pokoknya kalau mau ke SMA Kertanegara, ya kalau nggak pagi, siang, sore lah ya. Kalau sore mungkin kami tutup ya. Kami batasi kalau siang sampai jam 2 aja. Siang sampai jam 2 aja tuh Mitra Kencana. Kencana. Paginya mulai jam 7 sampai jam 2 siang saja. Tuh, jam 7 sampai jam 2 siang. Jangan jam 3 baru datang Mitra Kencana. Karena yang ada nanti ketemunya sama satpam, bukan sama Budi aja. Betul sekali, betul. Dan untuk informasi biaya pendaftarannya kira-kira berapa sih Bu? Oh, kalau di SMA kami itu sangat terjangkau sekali. Hanya 850.000 saja. Itu sudah memperoleh 4 setel baju. Apa aja itu bajunya? Yang pertama 1 setel putih abu-abu. Kemudian 1 setel pramuka. Betul. 1 setel olahraga dan 1 baju batik. Oke. Nah, lumayan kan? 850.000 sudah dapat 4
baju ya, Ya, baju style, pas seragam. Ya, kecuali batiknya ya, batiknya atasan aja. Oh, atasan aja. Ya. Bawahannya abu-abu. Bawahannya hitam. Oh, hitam. Ya, Iya. kalau hitam kan biasanya semua kalangan tuh kan punya. Sudah ada ya, Betul, sudah punya sendiri. Dan untuk kira-kira untuk SPP sendiri gimana? Kalau SPP untuk kelas 10 itu semuanya nanti digratiskan. Nah, itu termasuk program unggulan kami nanti, Mas, yang akan kami bahas ketika selanjutnya. Betul. Ya, di link selanjutnya gitu. Nah, untuk kelas 1 free, semuanya free. Makanya ini siapa cepat dia yang dapat. Nah, sesegera mungkin harus cepat-cepat mendaftar ya. Betul. Karena kuotanya juga terbatas. Gitu ya, Mas ya. Jadi bener-bener kayak harus cepet-cepet banget karena kelas 10-nya gratis. Ya. Jadi kelas 11, kelas 12-nya apakah lanjut gratis? Nah, itu nanti dipertimbangkan lagi. Kalau dia berprestasi dan dia dari kalangan yang tidak mampu, nah, kami akan memberikan dispensasi itu sampai kelas 2. Atau keringanan sampai kelas 2 itu masih berlaku. Berlaku. Ya. Berarti dua semester ya? Ya. Bener-bener dari kelas 11. Jadi tadi kelas 12-nya beda lagi nanti. Udah dong, kalau kelas 12 kan sudah ada ini untuk ujiannya kan. Oh, walaupun betul. ini ujian AKM belum jelas karena ditunda-tunda. Nah, tapi kan kami harus tetap merencanakan begitu. Iya. Untuk keuangannya bagaimana. Harus benar-benar siap sedia Bu ya, tetap Iya. siap sedia. Betul. Nah, tadi disinggung sedikit nih yang tadi spesial kata Bu Dia tentang PPDB 2021 ini. Kira-kira sebenarnya apa sih Bu yang spesial dari PPDB SMA Kertanegara 2021 ini? Langsung sekarang nih. Boleh dong, kita aja penasaran soalnya nih. Nah, ya. Untuk di SMA Kertanegara Malang, khusus 2021, kami memberikan bebas gratis uang gedung. Oh, Uang gedung semuanya gratis ya. Kemudian bebas paguyuban. Nah, itu juga termasuk program keunggulan kami. Kemudian bebas SPP. bebas SPP. Ya, untuk kelas 10. Oke, harus digarisbawahi ya untuk betul kelas sekali. 10. Untuk kelas 10 bebas SPP. Jadi cuma membayar Bayar untuk seragam, pendaftaran. ya, pendaftaran dengan seragam yang 850.000 tadi. Dan abis itu ketika memang sudah dinyatakan lulus, dinyatakan lulus ke SMA Kertanegara, akhirnya ya udah di kelas 10-nya gratis untuk SPP-nya. Betul sekali. Tuh mitra Kencana, hanya dengan Bukan Rp850.000 aja untuk pendaftaran ke SMA Kertanegara. Ini kan khusus untuk 2020-2021 ya? Berarti tahun ajarannya. Iya. Ini murah loh Mas, tapi bukan murahan. Dan perlu dicatat, murah tapi bukan murahan. Betul. Nah, Mungkin bisa dibilang rendah hati gitu ya. Ya, suka menolong. Nah, Suka menolong. rendah hati dan suka menolong. betul. Tapi dia, karena tadi menarik sekali, yang ada itu adalah program spesialnya. Nah, tapi nih mitra, Bu Nia mungkin atau Bu Yusmin boleh menjelaskan apa aja sih mungkin syaratnya untuk mendaftar ke PPDB dari SMA Kertanegara ini sendiri? Mungkin ada yang harus berprestasi atau dari akademik atau non akademik gitu. Kalau kami, karena tadi kan termasuk unggulannya, kami menerima semua siswa yang lolos seleksi administrasi. Ya, yang pertama untuk persyaratannya itu ada fotokopi KK sebanyak 3 lembar. Kemudian nomor 2 fotokopi KTP ayah atau ibu yang dalam satu KK dengan siswa. Yang ketiga fotokopi akte kelahiran juga 3 lembar. Fotokopi ijazah legalisir dan SKHU juga 3 lembar. Kemudian foto berseragam SMP ukuran 3x4 2 lembar. Dan mengisi formulir. Itu aja persyaratannya, mudah sekali. Mudah sekali sih ya. Mudah sekali. Dan memang persyaratannya bisa dilihat di website juga. Betul sekali. Bisa itu nanti di situ bisa di print kemudian diisi dikirimkan ke SMA Kertanegara atau ngisi di webnya itu. Ngisi langsung di webnya ya. Betul. Langsung ke SMA Kertanegara juga bisa, lewat online juga bisa atau mitra Kencana. Atau offline langsung datang ke kantor kami. Betul. Nah, yang tadi di jalan mana Bu? Di Jalan Cengger Ayam nomor 1 5 Malang. Oke, Cengger Ayam nomor 1 5 Malang ya. Tuh mitra Kencana, pokoknya bener-bener harus gerak cepet deh karena ada yang spesial banget di PPDB SMA Kertanegara khususnya nih ya tahun ajaran 2020-2021.
Dan jangan kemana-mana Mitra Jana. Abis yang satu ini saya bakal balik lagi barengan sama Bu Yusmin dan juga Bu Nia. Masih kita ngobrolin tentang PPDB SMA Kertanegara. Kalau mau tahu jangan kemana-mana Mitra Jana, tetap di FM 91,9 Radio Kencana, radio musik terpilih. 91,9 Radio Kencana, radio musik terpilih. Masih di generasi Asoy barengan sama Edo Prahal Mitra Kencana. Dan sekarang barengan sama Bu Yusmin dan juga Bu Nia, yang pasti tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru SMA Kertanegara. Tadi udah banyak banget yang kita obrolin, dari bagaimana cara mendapatkan informasinya, terus pembayaran yang kayak gimana, dan yang pastinya ada yang spesial juga di Mitra Kencana. Jadi katanya pendaftarannya hanya Rp850.000, sudah mendapat 4 baju seragam juga, dan pastinya untuk di kelas 10-nya ini SPP-nya gratis. Betul saya bilang? Betul kan? Nah, untuk nih ya, yang memang saya penasaran juga tadi ya. Kalau tadi kan udah banyak banget dijelasin. Nah, alur seleksinya ini kayak gimana sih Bu? Mungkin. Oke. Untuk alur seleksinya ini bagi yang luar kota atau luar pulau, karena kami juga ada dari Papua, ada dari Surabaya, ada dari Kalimantan, NTT yang kebanyakan itu bisa mengakses melalui web yang disebutkan dunia tadi. Kemudian dari web itu calon siswa melakukan registrasi dengan mengisi biodata. Untuk berkas-berkas yang lain bisa diupload sementara karena kita PJJ. Tapi kalau nanti sudah pembelajaran tatap muka, ya mau tidak mau anaknya harus datang. Dan ini alhamdulillah satu anak kami itu sudah dipastikan diterima di Universitas Unimor, Universitas Timor Negeri Timor. Yang diambil, yang dinegerikan baru tahun 2014. Namanya David ya. Itu kita sudah mulai saat ini kita sudah memikirkan siswa-siswa kami yang kelas 3 itu untuk masuk di perguruan tinggi. Baik, berarti sudah ada alumnusnya. Sudah ada alumnusnya dan ada LTM. Kita sudah mendaftarkan ke LTMP. Jadi LTMPT ya. Jadi anak-anak sudah punya akun itu, tapi ini terbatas yang punya prestasi. Itu kemarin kita tahun ini terpilih 9 siswa untuk kita ajukan melalui SNMPTN. SNMPTN ya, 9 siswa. 9 siswa yang insya Allah berprestasi. Amin. Nah, mudah-mudahan. Nah, tapi kan nanti masih ada jalur UTBK. Betul. Nah, itu mudah-mudahan kami berharap juga anak-anak kami, lulusan kami itu terserap di negeri. Di swasta pun juga tidak kalah banyak Mas, terutama di Unmer. Di Unmer terus sudah ada ya, Universitas sudah Merdeka ya. Ada, kemudian di UB ada, di Unmu juga ada. Muhammadiyah berarti. Ya, Muhammadiyah. Oke. Kayaknya ke sana itu anak. Jadi kalau emang yang namanya anak didiknya SMA Kertanegara, tadi kalau kata Bu Yusmin tidak ada yang nakal. Nakal tadi apa Bu? Iya, nambah akal. Betul. Itu yang saya suka. Nakal, tidak ada murid yang nakal tapi nambah akal. Betul sekali. Dan kami tidak kenal bullying loh ya Mas ya. Siap. Jadi kita betul-betul memperhatikan itu. Tapi sebenarnya di SMA Kertanegara ini punya program unggul nggak sih? Program unggulan dari sekolah sendiri? Kami punya program unggulan kelas bola itu Mas. Kemudian kewirausahaan dan yang paling utama adalah pendidikan karakter. Mas Edo jangan salah sahabat Kencana bahwa di SMA Kertanegara ini nggak ada anak yang nakal, walaupun awalnya itu anak ini luar biasa. Kami menekankan pada teman-teman guru itu jangan pandang anak itu nakal, tapi pandanglah anak itu lucu gitu ya. Jadi ada lucu gitu kan, lucu. Nah, alhamdulillah kami bisa menarik, Mas percaya anak-anak pang itu tidak semua anak pang itu punya sudut pandang yang hitam. Bahkan kami meluluskan anak pang itu ada Mas. Dan anaknya ini sangat luar biasa, yang awalnya alergi terhadap musola itu menjadi adzan untuk sekolahnya. Wah, alhamdulillah sekali. Nah, karakter-karakter itu yang kami kenalkan, kami bina sejak awal. Dan tentunya teman-teman ini bekerja keras, bekerja dengan anak-anak yang lucu itu tadi, yang sangat luar biasa. Dan prinsip kami tidak ada anak yang nakal, yang ada itu anak lucu dan anak yang belum terarah, gitu aja sudah. Dan kita menjadi mitra, bukan menjadi guru sebetulnya. Jadi seperti kayak apa ya? Bukan
lebih ke teman apa gimana? Ke temen, lebih banyak ke temen, temen, walaupun saya sudah era 60-an ya. Tetapi alhamdulillah karena anak lucu itu tadi, jadi saya harus mengikuti alur itu. Oh, mengikuti alur juga ya. Alur. Jadi apa sih maunya anak, kemudian kita harus betul-betul tahu dari latar belakang apa anak itu ya. Karena kan dari misalnya tahun ini misalnya kita menerima peserta didik hanya 40. Iya. Hanya 40 dan ini bersaing misalnya. Betul. Nah dari anak 40 ini kan latar belakangnya juga 40. Iya, berbeda-beda ya pastinya. Itulah yang kita harus tahu. Oh. Pokoknya pendidikan di Kertanegara itu basicnya karakter, kemudian kita arahkan kalau kamu mau di bola-bola, bahkan kita pernah ada melahirkan seorang petinju. Wow. Petinju mas, kemudian aeromodeling. Nah aeromodeling itu sudah tingkat nasional. Dan kita nggak ecek-ecek, walaupun di Malang ini banyak sekolah bola, tapi Betul. diam-diam SMA Kertanegara sudah melonsing lulusan hingga direkrut oleh Italia. Wah, emang hebat berarti ya dari SMA. Ada yang dari Kertanegara. Persijap, direkrut ke Persijap. Ada yang di Persija. Persija Dan Jakarta. itu alumni ya Jakarta. Oke. Karena memang anaknya dari Jakarta. Oh, anaknya dari Jakarta, ya. Karena mendengar ada sekolahan atlet. Kita Ah. bekerja sama dengan salah satu Lembaga. persepak bola Ya. Indonesia, namanya Indonesia Muda mungkin Oh. ya itu. Dan kita sering melakukan kompetisi-kompetisi dan itu enggak acak-acak di lapangan tingkat kecamatan loh mas. Kita di Gajayana loh ya. Wow, sudah masuk ke stadion Gajayana ya, bukan Iya. di kecamatannya. Betul. Jadi memang benar-benar nggak cuma akademi saja, tapi Betul. non akademi juga diperhatikan Nah, sama SMA Kertanegaranya ya. Betul. Oke, nah ini mungkin terakhir nih ya, sebelum Bu Yusmin dan juga Bu Nia mengajak Mitra Kencana untuk daftar di SMA Kertanegara. Untuk pertanyaan lebih lanjut nih, kalau misalkan Mitra Kencana ada yang mau nanyain atau mungkin yang mau masuk SMA Kertanegara, bisa menghubungi siapa aja sih dan di mana aja Ya, gitu? monggo Bunia. Gimana nih, Bu Nia? Untuk pendaftarannya sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa langsung menghubungi saya sendiri mas. Ya. Oke. Nomornya boleh dicatat ya sekarang 085 730 567 360. Nah, atau bisa ke Pak Wahyu dengan nomor 0822 4394 3513. Atau di Kalau Facebook, secara Facebook, ya. misalnya nih habis dengerin broadcastnya Mas Edo nih, langsung pengen tahu informasinya. Nah bisa langsung tuh, itu juga lengkap dengan WhatsApp-nya. Oke. Nah, langsung japri ke Bunia, langsung Betul. nanti dijawab. Langsung dijawab. Tapi Tapi ingat Mitra Kencana, ngechatnya ingat waktu juga ya. ya betul. Ingat waktu juga ya. Jangan sampai nanti tengah malam baru ngechat ya. Tolong. Oke, terima kasih Bu Nia dan juga Bu Yusmin dari SMA Kertanegara. Boleh nih kasih tahu mungkin ya sekedar mengajak Mitra Kencana untuk mengikuti namanya penerimaan peserta didik baru SMA Kertanegara. Boleh nih dari Bu Yusmin mungkin. Untuk mengajak Mitra Kencana. Oke, sahabat Mitra Kencana di Malang, silakan yang punya siswa, tetangga, karib, kerabat, kami siap untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, yang diawali dari SMA Kertanegara, maju bersama, hebat semua. Baik, dari Bu Nia mungkin ada yang ditambahkan? Tidak ada Cukup, ya. cukup. Oke, sudah cukup dari Bu Yusmin. Terima kasih Bu Yusmin dan juga Bu Nia sudah main-main ke Radio Kencana. Semoga sehat selalu dan juga Amin. sukses selalu Amin. untuk SMA Kertanegara juga. Amin. Amin.